Halo, selamat pagi. Jadi ini adalah recording sederhana dari penggunaan sebuah kelas. Habis itu struct dalam operasi CRUD. Ya, jadi konsep ini sebenarnya berharap supaya bisa membantu teman-teman ngerjain project final, khususnya di liburan Lebaran sekarang. Kan kita nggak ada kelas nih, jadi nggak ada salahnya kita bikin sebuah tutorial yang nanti juga bisa menggantikan kelas yang ngebantu kalian buat final project. Siapa tahu sini masih ada yang bingung final project seperti apa. Ya, dan kemarin mungkin agak sedikit bingung untuk bikin untuk bikin menggunakan dua buah file. Maka sekarang aku coba bikin jelasin dalam fungsi yang lebih jelas, mengimplementasikan pelajaran kita mengenai kelas dan juga penggunaan sebuah struct dalam sebuah kelas. Walaupun memang disclaimer, kita tidak akan mengimplementasikan getter dan setter di sini. Sorry kalau ada suara ini, biasa orang kerja suka kurang ngerti ada tempat kerja di sini. Ya, jadi kita implementasikan getter dan setter di sini. Kita nggak implementasikan getter dan setter di sini. Kenapa begitu? Karena memang nanti aja itu pas di kelas PBO. Ya, kita coba implementasikan yang bermanfaat buat project final aja supaya kalian bisa fokus ke project final. Oke, maka sekarang izinkan aku akan close workspace karena nantinya kan tutorial ini akan mengganti jam kelasnya buat teman-teman section B seperti itu. Jadi nggak ada masalah kita gunakan workspace section B. Buat yang section A atau yang SI jangan sakit hati ya. Ini nggak pilih kasih ya. Sorry teman-teman, tolong dipahami. Aku tidak pernah pilih kasih ya. Tapi kebetulan memang teman-teman section B itu kelasnya ada di hari Selasa jam 1 dan itu yang paling duluan kita ketemu di kelas seperti itu. Oke. Kita buka workspace-nya aja. Kita buat sebuah file baru, which is namanya adalah tanggal sekarang 09. Atau kita biar adil kita bikin di tanggal 09 April sekarang, lupa. Namanya adalah kelas struct mahasiswa.jpg. Oke, dan aku akan create file. Mungkin kalau nggak terlalu kelihatan codingnya aku gedein dikit kali ya. Appearance, zoom in. Oke, cukuplah segini. Ya karena kalau terlalu zoom kadang juga nggak enak sih. Atau bolehlah zoom sekali lagi deh. Bang, kenapa nggak pakai shortcut aja, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Ya, mempersulit diri itu jadi baik. Oke, pertama kita deklarasikan. Ya, aku biasa menggunakan nama dan name buat teman-teman kalau bikin tugas. Oke, di sini aku bikin keterangannya adalah aplikasi CRUD sederhana yang mempraktekkan operasi kelas constructor dan juga file stream seperti ini ya. Oke. Nah, maka sekarang kita buka dan beberapa library yang kita gunakan. Di sini aku gunakan include. Ya, kita ada gunakan IOStream. Seperti itu, baru ada include. Jangan lupa fstream. Karena kita bermain dengan sebuah file, lalu include string. Jaga-jaga aja siapa tahu ternyata nanti di dalam IOStream-nya stringnya itu nggak ada nih. Jaga-jaga aja. Jaga-jaga aja. Dan yang gak kalah penting adalah using namespace std. Nah, jadi nanti kita akan bikin deklarasi sebuah kelas mahasiswa. Oke, kita bikin namanya adalah kelas mahasiswa. Jangan lupa titik koma teman-teman. Dan kita bikin kelas mahasiswa ini memiliki beberapa variabel ya, yaitu sebuah struct yang namanya kita sebut namanya data aja seperti itu ya, data mahasiswa. Kenapa nggak namanya mahasiswa lagi? Ya karena kelasnya udah namanya mahasiswa, nanti jadi bingung ya kan. Mahasiswa memiliki data, maka kita kasih nama ya struct. Walah, maaf kecepatan, data. Kita bikin D-nya besar aja deh ya biar konsisten teman-teman ya. Oh ya, dia public.
Artinya dapat diakses dari kelas lainnya yang mengacu ke situ. Apa sih yang dimiliki oleh mahasiswa? Dalam kasus ini dia memiliki NIM, dia memiliki sebuah nama, namanya simple aja, nanti pas bikin prakteknya namanya gak usah ribet-ribet pakai nama depan, nama belakang. Ya satu aja, nama aja, satu ya. Jadi gak usah, jangan pakai spasi. Kalau pakai spasi takutnya nanti error pas input. Lalu ada juga tugas. Gimana tugasnya itu adalah sebanyak 3. Contohnya tugasnya sebanyak 3. Lalu yang lainnya apa sih yang kita bikin secara publik milik mahasiswa? Kita buat untuk operasi CRUD dari kelas mahasiswa. Seperti tadi, mulai dengan create, atau mungkin di sini bahasanya adalah read. Create kok read sih, write. Oke, malah di bawahnya itu ada read, update, delete. Seperti itu. Oke, biar konsisten aja ya. Oke, maka di sini kita mulai dengan write dahulu ya. Kita bikin namanya adalah void. Namanya adalah write aja deh, atau mungkin tulis, nggak apa-apa. Insert aja kita namanya. Write aja deh biar konsisten. Ya, kadang penamaannya suka sedikit bingung ya. Parameternya apa sih? Kita parameternya akan menggunakan data mahasiswa ini. Ya, sebuah struct kita bikin namanya data MAS. Seperti itu. Selanjutnya adalah read. Read itu karena dia akan membaca file dan dia tidak membutuhkan sebuah parameter, kan dia cuma menggunakan isi file, maka kita tidak usah bikin dia menggunakan parameter apapun. Oke. Lalu update karena dia ada parameter. Nah, update ini menarik nanti parameternya. Ada parameter dari NIM yang menjadi parameter mana sih dari data mahasiswa tersebut yang akan diupdate, dan juga isi dari NIM yang mau diupdate. Nanti kita masukin dalam sebuah struct seperti itu. Oke, void update. Ada titik, maaf. Parameternya apa? Ada integer NIM dan ada data. Oke, mungkin kita nggak pakai data deh. Kita langsung pakai tugasnya aja deh, kita ganti ya. Karena nanti update ini kan dia nggak akan merubah lagi NIM dengan namanya lagi. Karena kan kalau kita update sesuatu, biasa untuk nilai kita hanya update tugas. Maka kita jadi parameternya adalah tugas. New tugas. Seperti itu. Oke, dan terakhir delete. Void delete. Ya, Bang, kenapa sih dalam bahasa Inggris ya? Sekali lagi, nggak ada yang salah dalam bahasa Inggris ya. Jadi tolong jangan terlalu alergi dalam bahasa Inggris. Alasan menggunakan bahasa Inggris adalah karena coding itu kan dalam bahasa Inggris. Jadi kenapa kita harus pakai bahasa Indonesia buat namanya? Biar lebih konsisten aja. Karena kan CRUD itu kan singkatan dari create, read, update, delete. Yang nggak usah bikin dalam bahasa Indonesia lagi. Nggak ada masalah. Bang, saya mau bikin dalam bentuk baca, tulis, hapus, update. Ya boleh, silakan. Tapi jangan lupa konsisten dalam perubahannya. Oke. Bang, kenapa di sini tidak menggunakan sebuah functions? Karena memang kita tidak perlu mereturn hasil update-nya. Jadi kita tidak mengirimkan sebuah struct baru kita return. Itu ribet karena nanti kamu akan berhubungan dengan pointer. Ya, dengan hal ini ketika kita mengupdate, kita langsung mengupdate ke sebuah file menggunakan materi yang sudah kita pelajari kemarin, ya, menggunakan sebuah data temporer. Oke. Nah, mungkin ini kan udah dapat nih CRUD-nya, kontainernya sudah ada di sini, maka sekarang kita lanjut ke dalam integer main. Jangan lupa setelah dibuka langsung tutup dengan return 0. Seperti itu. Apa sih yang perlu deklarasikan di sini? Ya, kalau teman-teman mau pakai sih sebenarnya adalah kita harus deklarasi kelas dulu. Kelas dan struct. Ya, kelas dan lainnya. Kita bikin namanya adalah mahasiswa. Namanya adalah mahasiswa, huruf kecil. Ya, inilah kelebihan daripada bahasa C ya. Jadi case sensitive. Jadi mahasiswa M-nya besar dan mahasiswa M-nya kecil itu beda. Seperti itu.
Oke, dan selanjutnya adalah kita pengen bikin sebuah prompt. Nantinya dia akan masukin berapa sih jumlah mahasiswa. Seperti itu. Jadi ada integer jumlah JMLH MH mahasiswa. Seperti itu. Lalu selanjutnya nggak ada lah ya. Oke, kita bikin langsung switch case-nya aja seperti itu. Kita bikin switch case-nya. Oke, sebentar wait. Ada yang oh ya, nggak apa-apa. Ada yang ke kantor barusan, jadi aku harus ngasih code dulu bahwa aku lagi bikin recording seperti itu. Ya biar nggak error aja sih. Ya takutnya dikira nggak sopan ya. Oke, kita bikin sebuah logika mirip kayak aplikasi KFC KW yang kemarin. Jadi ada pilihan nih di sini. Ya pilihan seperti itu ya. Mau lihat menu, update menu, hapus menu, dah kita bikin seperti itu. Oke, tapi mungkin isinya sedikit berbeda, di mana kita tidak akan mengirimkan parameter. Kan di sini posisinya ketika write itu kita cuma nge-write data MHS aja, kita nggak ada parameter berapa yang ingin dituliskan, berapa jumlah barisnya. Ada alasannya sebenarnya teman-teman, ini untuk meningkatkan fleksibilitas seperti itu. Ya, jadi sekali lagi untuk pengoperasiannya itu kalian bisa sesuaikan dengan mana yang kalian anggap lebih mudah. Sebentar ya. Ini soalnya ganggu banget dari tadi yang kerja. Ya, maksudnya kita lagi di kantor, lagi kerja, diganggu terus. Oke, gak ada masalah. Oke, maka kita bikin sebuah ini untuk mempercantik doang ya, membuat sebuah tampilan menu. Ini optional sekali teman-teman. Jadi kalian mau copy paste dari KFC KW kemarin, coding sebelumnya boleh banget. Ya lihat dari sini aja. Ya ini kan nggak penting banget sebenarnya kan. Tada. Ya kalian bisa buat di sini. Perlu nggak sih bang kita bikin dia mengulang terus sampai dia keluar? Bisa. Kalian bisa bikin do while keluar sampai dengan 1. Seperti itu. Oke, jadi kita tambahin sini adalah integer keluar sama dengan 1. Oke, ini adalah cuma parameter doang nanti ya teman-teman ya. Ih bang, kenapa nggak bikin dalam bentuk bahasa Inggris semuanya ya? Ya nggak apa-apa lah, kalau untuk variabel kita bikin dalam bahasa Indonesia aja. Takut nanti kalian sedikit bingung. Ya pertama kan kita buat tampilan dari, ya ini sekali lagi dari coding yang sebelumnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung, buat teman-teman yang mungkin nggak ambil kelas ini dan mungkin baru lihat di YouTube, ya ini cuma simple doang sebenarnya. Aplikasi administrasi kelas kita bikin ya seperti itu. Oke, biar cantik kita ini cuma ini tuh nggak penting ya sebenarnya. Mempercantik ini bagus, cuma bukan ini yang utama. Pertama ada lihat peserta tambah peserta. Oke, baru abis itu adalah update peserta. Kok tambah peserta tambah 2 kali ya? Dan juga di sini adalah hapus peserta atau mahasiswa kali mendingan tadi. Lihat peserta kelas. Keluar dari aplikasi. Oke, 1 2 3 4 0 ya, sesimpel itu teman-teman. Maka di bawahnya dia akan muncul sebuah prompt. Cout, masukkan pilihan aplikasi. Dan pilihan ini yang akan kita masukkan dalam switch case. Seperti itu. Bang, belum dibikin pilihan. Yes. Kita tambahin di atas. Seperti itu. Ya, jadi simple. Ya, simple. Oke, sekarang kita masuk dan kita akan coba switch pilihan berdasarkan dari case 0 dulu aja. Case 1, case 2, case 3, case 4, default. Defaultnya kita bikin cout pilihan Anda salah. Kita kasih inline.
dia akan break. Anda tidak ada, seperti itu. Ya, nggak ada pilihan yang salah ya teman-teman. Ya, lebih baik memilih daripada tidak memilih. Tenang, aku nggak akan kaitin dengan politik ya. Untuk case 0 karena dia adalah keluar dari aplikasi, ya maka kita akan bikin dia cuma simple, men-set nilai dari keluar sama dengan 0 dan kita akan break. Sesimpel itu. Kenapa dia langsung keluar? Kan ingat ya, ketika keluar sama dengan 1, dia akan berputar terus nih coding. Seperti itu. Tapi ketika kita di set nilai keluar adalah 0, maka nilai keluar sama dengan 1 ini jadi false dan dia akan keluar dari looping. Ya, itu logikanya. Sekali lagi, mungkin aku perlu jelaskan dikit-dikit aja. Ya. Yang pertama ini biar gampang kita kasih tahu ini adalah membaca data mahasiswa. Di sini adalah menambah. Oke, di sini adalah mengupdate data mahasiswa terpilih, dan di sini adalah menghapus data mahasiswa terpilih. Oke. Ya, sekali lagi nih coding dibikin live kayak tahu bulat ya, jadi tanpa rehearse dan lain-lain. Hopefully there's no error. Jika ada error, sekali lagi ya ini mumpung lagi bulan Ramadan, besok Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin seperti teman-teman ya. Sekali lagi juga ini mungkin mohon maaf juga mungkin kalau satu semester ini ada kesalahan dalam tutur kata atau mungkin tutorial kurang jelas atau mungkin Bang kok nggak ada perbaikan nilai ya, kok tidak ada pengampunan ya buat saya yang tidak mengerjakan tugas. Hey, untuk pengampunan ada di minggu pengampunan di minggu kemarin. Jadi buat yang udah mengumpulkan, selamat, nilai kamu sudah diperbaiki. Kalau buat yang belum, kenapa belum diperbaiki? Ya, seperti itu ya. Karena di sini dia cuma membaca data mahasiswa, maka kita menggunakan sebuah pilihan dari mahasiswa untuk meread data tersebut ya, membaca. Jadi kita menggunakan apa nih Bang di sini? Kita tinggal bikin mahasiswa.read. As simple as that. Seperti itu. Ya, mungkin kita tambahin lah sedikit buat mempercantik ya. Cout. Berikut adalah data dari mahasiswa terdaftar. Berikut adalah data peserta kelas. Gitu aja ya. Seperti ini. Ya, berikut adalah data peserta kelas, kita kasih n-line aja seperti ini. Dan nantinya ketika menampilkan data, dia akan menampilkan per masing-masing baris tersebut. Ya, kita kerjaan langsung bagian codingnya aja ya. Tapi mungkin di sini mungkin yang sedikit berbeda teman-teman, aku nggak akan bikin dalam bentuk tampilan sebuah tabel. Sebenarnya boleh juga sih dalam bentuk tabel. Mau tabel aja kalau kita bikin ya. Yaudah kita bikin tabel aja seperti itu. Oke. Maka di sini kita akan bikin sebuah bantuan. Nomor /t nama /t nama /t biar jaga-jaga. Ada tugas 1 /t tugas 2 /t tugas 3. Bang, kenapa nggak dibikin rata-rata sekalian? Itu ntar aja ya. Kalian bisa modifikasi, ini tugas mirip dengan yang sebelumnya. Jadi kalian bisa ngambil dari yang pelajaran semester lalu ya, untuk menghitung rata-rata kan gampang ya. Tugas 1 tambah tugas 2 tambah tugas 3 dibagi. Ya seperti itu. Oke. Maka kita sekarang akan memprogram si mahasiswa read, dan jangan lupa setelah dia berhasil kita bikin break. Seperti itu. Ya, kita bikin break. Perlu nggak sih kita bikin dia sistem clear di sini? Ya bisa aja sih. Kalau mau kalian bikin sistem pause setelah keluar datanya juga boleh. Ya misalnya kalau buat yang pakai Windows tuh nikmat banget ya, bisa pakai sistem pause. Ya buat kita yang pakai MacBook ya cannot relate ya, agak sedikit menyebalkan. Saking menyebalkan aku malas buat ngetik ulang, jadi aku copy aja dari yang kemarin buat nge-pause. Tada. Sedikit lebih panjang ya teman-teman, which is not a problem karena ya udah seperti itu. Oke, maka sekarang kita akan menampilkan data, kita masuk ke dalam read di sini, dan codingnya adalah kita menggunakan operasi
ifstream. File kita kasih nama filenya, contohnya adalah mahasiswa data atau mungkin data mahasiswa kali ya lebih sebut ya. txt seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita coba cek dulu if file.isOpen. Kalau dia bisa terbuka, maka ya baru jangan lupa else-nya sekalian. Else kita bikin sebuah cout, tapi boleh kita menggunakan error. Sebenarnya apa sih bedanya? Bedanya di warna kalau nggak salah ya. Karena di warnanya akan berbeda. Ini baru ya, mungkin buat perhatian ya. Ya, file tidak dapat diakses. Kita gas seperti ini. Oke. Oh, jangan lupa biar cantik endline. Oke. Ya kita nggak bakal bahas kosmetiknya panjang-panjang ya, karena simple aja seperti itu ya. Simple aja. Oke, maka sekarang di sini kita perlu tampilkan isi dari file tersebut. Kita akan masukkan ke dalam sebuah struct temporer. Kita kasih nama adalah data MAS seperti itu. Oke, while ya ini sebenarnya pada dasarnya selama masih ada isi daripada file tersebut. Jadi kalau kemarin itu kita menggunakan getLine seperti ini. Cuma untuk kondisi ini kita tidak menggunakan getLine, kita gunakan pendekatan yang lainnya, yaitu membuat strukturnya sekaligus. While file mas.name, name dulu ya pertama. Oke, mas.nama, mas.tugas, satu, mhs. Mungkin kalau yang malas copy paste aja ya. Nggak boleh malas bang, harus jadi contoh yang baik. Ya mohon maaf ya, saya ini lagi menjelang liburan, agak sedikit malas-malasan. Apakah salah jadi orang malas? Tidak masalah, karena biasanya orang malas itu akan mencari cara yang paling singkat untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, oh ya, array itu selalu dimulai dari 0 ya teman-teman ya. Maka dia 0, 1, dan 2. Seperti itu. Dia akan mengeluarkan isinya dalam bentuk sebuah structure. Ya. Cout yang pertama adalah sequence-nya, itu adalah nilai i kita pakai. Loh, belum ada i bang, ya nggak ada masalah. Kita tinggal bikin aja sini. Ya, integer i sama dengan 1. Simple ya, sesimpel itu teman-teman. Jadi gak usah khawatir, santai ya, santai aja seperti di pantai, seperti itu. Oke, yang pertama di sini adalah untuk nilai dari mahasiswa.name. Setelah itu kita kasih spasi kosong, kita kasih /t ya. Samakan dengan struktur yang ada di sini. Ya seperti itu. Bang, bagaimana caranya kalau misalnya kita pengen dia nanti akan mengembalikan nilai dari jumlah count? Ya misalnya kita bikin sini adalah integer baris sama dengan mahasiswa.read. Bisa, tapi nanti dulu ya. Kita buat yang nggak usah terlalu ribet dulu aja. Ya kita bikin yang simple dulu. Oke. Ini kadang kebanyakan ketika bikin coding itu kita pengen ngasih contoh yang bagus gitu. Sekali lagi pembisaannya kita menggunakan /t. Ya di sinilah mhs.nama. Kalau nggak salah setelah nama ini dia menggunakan double /t ya. /t. Di sini adalah mhs.tugas tugas 0. Baru habis itu ada panjang banget ya bikin ginian ya. Kita akan copy paste aja biar cepat teman-teman. Demi kepentingan durasi tutorial nggak terlalu panjang. Dan terakhir adalah mas.tugas 2. Kita bikin endline biar cantik ya teman-teman ya. Kita bikin endline dia supaya dia cantik ke bawah. Bang, kalau misalnya ternyata kita bikin dia dalam bentuk sebuah looping, boleh nggak sih? Boleh.
Jadi di sini kalian mau potong di sini dan langsung bikin sebuah looping, itu boleh banget ya. Ini contoh tanpa menggunakan looping. Dan jangan lupa setelah dipakai kita harus close filenya. Seperti itu. Oke, sip. Satu udah boleh dan kayaknya kurang deh kalau misalnya kita belum ada data. Ya seperti itu. Kalau misalnya datanya ternyata masih kosong, ya sebenarnya sih bisa dibaca sih jumlahnya. Ya di sini kita kasih i++. Oke, ini akan jadi sebuah count doang, jadi i-nya akan nambah terus jadi 2 dan 3. Ya seandainya kita tanya di sini setelah dibaca if i sama dengan 1, maka muncul cout data masih kosong. Inline. Oke, kita coba run dulu aja codingnya teman-teman biar enak. Hopefully nggak error. Kalau dia error ya udahlah, ya maaf-maafan aja. Jadi documents cpp alpro ti b. Oke, nama filenya adalah g++ 09 apr min o bisa, atau maaf deh, iya, class error member number ini after declaration of specifiers, seperti itu, void delete di baris 5314. Tunggu. Delete member name or ini after declaration of specifiers. Seharusnya nggak ada masalah ya. Ini ada yang kurang nggak sih? Kita lihat dulu codingnya. Harusnya sih nggak ada yang salah ya dari coding ini ya. Berarti ada yang lupa ditutup. Enggak kok, aman kok. 5314 after declaration specifiers. Kita bikin tambah parameter dulu. Ups. Yay, masih error. Apa nggak bisa pakai nama delete ya? Ya, karena delete merupakan ada sebuah fungsi bawaan dari C, jadi dia butuh sebuah parameters. Jadi kita ganti nama jadi delete, del aja deh, seperti itu. Astagfirullah, salahnya di situ. Kan menyebalkan ya. Kita run, lihat peserta kelas. File tidak dapat diakses. Ya, wah, kok file tidak dapat diakses? Oh ya, file belum ada. Oke, kita coba nol dulu ya kalau ada aplikasi. Oke, berarti kita create sebuah file namanya datamahasiswa.txt. File, maaf ya teman-teman ya, data mahasiswa.txt. Ting. Oke, sudah ada. Kita coba run lagi. Data masih kosong ya. Jadi data masih kosong sehingga belum keluar. Artinya file udah terbaca tapi dia masih keluar. Oke. Itulah kerennya penggunaan sebuah pause ya. Jadi kita nggak langsung ngehapus. Karena kalau tadi kita tidak bikin pause dalam baca ini, wah akibatnya panjang nanti bos. Ya dia akan setelah muncul datanya otomatis akan kehapus. Sayang banget kan datanya kehapus. Oke. Makanya tadi itu kayaknya paling gampang deh. Maka kita sekarang lanjut untuk menambah data mahasiswa. Kita percepat sedikit pace-nya teman-teman. Ya. Kita percepat pace-nya, kita akan coba lanjut mulai buat adalah membuat cout, masukkan jumlah mahasiswa. Seperti itu. Ya, jumlah mahasiswa itu kita bikin jadi cin jumlah
Itu namanya JMLH ya, JMLH mahasiswa. Seperti ini. Oke, dan nantinya dalam sini teman-teman ketika masukkan data dari masalah tersebut, ya kita perlu deklarasikan menggunakan sebuah pengurangan 0 I lebih kecil dari JMLH mahasiswa I++ seperti itu. Oke, dan sekarang kita akan deklarasikan penggunaan dari mahasiswa data sebagai sebuah MHS seperti ini ya. Sebentar ya, ada WA masuk, aku baca dulu. Penting nggak sih? Oh, ada yang mau ya, ada yang mau nebeng pas ngantar istri ke rumah sakit. Oke, nggak ada masalah. Ya kan kita bisa harus ngebantu orang dong, seperti itu. Maka di sini kita akan masukin dari jumlah data dari masing-masing mahasiswa. Ya, kita akan coba masukkan cout data mahasiswa ke I +1 biar cantik teman-teman. Kita kasih spasi di sini biar bagus. Oh, kita kasih inline aja deh biar bagus. Yang kita cout di sini adalah pertama adalah name. Ya, mungkin biar cepat aku copy paste aja kali ya dari coding yang aku udah bikin sebelumnya. Ping. Tada ya. Pada dasarnya sih sebenarnya teman-teman di sini adalah kita mendeklarasikan menggunakan struktur yang ada di dalam kelas mahasiswa di dalam struct data. Jadi strukturnya kita samain persis dan itulah salah satu implementasi struct yang bagus. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ketika sudah memasukkan jumlah mahasiswa dan dia udah selesai, ya dia akan menjalankan dari dalam fungsi write di sini di atas. Ya, sesuai dengan struct yang dikirimkan. Ya, itulah alasannya kita menggunakan struct data sama persis. Jadi strukturnya nggak akan berbeda dan itu bisa kita langsung pakai. Ya, maka dalam sini isinya adalah ya buat teman-teman udah pernah pakai coding sebelumnya, kita harus deklarasikan dulu dari si struct yang akan dipakai ya strukturnya, lalu kita masukkan menggunakan ofstream yang membuat sebuah output ke dalam sebuah file. Offstream namanya adalah file juga aja, kita samain aja namanya, gak usah. Kita bikin namanya adalah mahasiswa. Lupa. Konsisten J data mahasiswa.txt. Lalu kita buat rulesnya, kita menggunakan EOS appendix. Artinya akan menambahkan di baris yang terakhir. Keren bukan? Keren, seperti itu. Jika file bisa dibuka, kalian bisa menggunakan teknik reverse logic ya, dimana kita buat kalau error dulu misalnya is open seperti ini. Kalau dia nggak bisa dibuka, ini bebas ya teman-teman, ini cuma logika sederhana doang. Ya, ini jika gagal dibuka, ini kalau udah bisa dibuka. Ya, kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kalau udah berhasil dibuka, maka dijalankan. Kalau gagal muncul di bawah. Kalau ini dicek dulu apakah gagal dibuka. Kalau gagal dibuka, dia akan kondisinya true. Maka di sini akan muncul cout file tidak dapat diakses. Kita gas. Sip. Ya, sama seperti ini. Sesimpel itu. Kalau dia berhasil, maka kita lakukan operasi file, which is kita deklarasikan struktur daripada file tersebut. Dimulai dengan apa sih bang? Dimulai dengan pertama, file, mhs.name, kan? Bang, nomor itu enggak, itu nomor cuma pecantik ya, jadi kita nggak masukin dalam database nomor, nggak ada, karena kita berdasarkan dari data name, seperti itu. Jangan lupa spasi di sini teman-teman. Ya mungkin kalian biar gampang ya, biar bisa ngebedain mana spasi, aku tempelin aja semua ya.
biar tahu mana yang harus pakai spasi. Soalnya kemarin banyak yang salah gara-gara lupa ngasih spasi. Dan itu fatal ya teman-teman ya. Seperti itu. Fatal. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, i plus. Loh kenapa langsung dibikin 3 bang? Karena memang jumlah tugas kan cuma ada 3. Ngapain ribet banget hidup kita ya? Selanjutnya adalah file nama s tugas i. Seperti itu. Oke, lebih simpel kan ya? Selanjutnya ditutup dengan file and line. File.close. Jangan lupa. Dan habis itu cout, setelah berhasil, data berhasil dimasukkan. Gas. Oke, selesai deh bagian untuk menambahkan data. Kita langsung cek dulu ya. Kita langsung cek run aja. Kita coba compile lagi. Jangan lupa teman-teman, expected titik koma after expression. Iya. Maaf. Ya nggak apa-apa ya, bagus ya. Makanya nama run file-nya aja lah maaf ya. Jadi tolong maafin ya. Jadi sekali lagi buat yang nonton, ini bukan tutorial yang langsung sacet-sacet, gak. Ini sekaligus ngejelasin, bercanda, ngejelasin secara detail dan menunjukkan bahwa dosen pun bisa salah. Jadi gak ada yang salah dengan hal itu teman-teman. Ya karena sekali coding ini dibikin secara live. Yang kemarin tadi di copy paste itu adalah dari coding sebelumnya, udah pernah dikerjain di tugas yang sebelumnya, biar mempersingkat waktu. Ya kita coba lihat peserta kelas dulu, masih kosong. Kita akan coba tambah mahasiswa. Jumlah mahasiswa kita masukin contoh 2 aja dulu, seperti itu. Datanya namanya anime adalah 2381007. Aku nggak tahu namanya siapa, kita sudah namanya adalah Asep. Ya tugas adalah 100. Ya Asep berprestasi, seperti itu. Ya habis itu 2381099, amin. Namanya adalah Riri. Jangan Riri, namanya kita bikin namanya adalah Resti. Seperti itu. 100. Kita lihat peserta kelas. Sudah ada ya. NIM-nya ada nama, ada tugasnya sudah tercatat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru, teman-teman. Buat mengupdate data dari mahasiswa yang dipilih. Jadi parameternya adalah masukkan NIM dari data mahasiswa yang pengen diupdate. Ya, jadi nanti dalam operasi CRUD sini, si parameter NIM ini akan menjadi sebuah parameter dari data yang diupdate. Cara kerja Fstream itu sebenarnya dia nggak hanya nge-write dari data yang diupdate, enggak. Semua baris dari data aktual yang dalam data mahasiswa itu akan di-write ulang ke dalam data mahasiswa temporer. Seperti itu, ya. Tetapi hanya yang diupdate datanya akan diisi dengan data baru dari update masing-masing nilai tugas tersebut. Itu logikanya aja. Ya, itu logikanya. Jadi maka sekarang kita akan lanjut buat ke integer main-nya dahulu. Ya jangan terlalu semangat akhirnya sampai lupa. Ya di main-nya. Oke. Cout. Masukkan NIM dari mahasiswa yang dipilih. Oke, kita bikin in menjadi nilai apa ya? Update name aja deh. Seperti itu. Ya, atau mungkin kita kasih namanya adalah selected name atau NIM terpilih. Jadi kita harus deklarasi ya. Di atas nambah lagi sebuah deklarasi NIM terpilih. Selected ya, seperti itu. Oke, aku kasih spasi dulu aja biar enak. Yang kita kasih spasi biar nggak terlalu nempel-nempel banget ke bawah. Oke, maka dari situ setelah dia sudah berhasil, ya maka kita harus masukkan nilai dari masing-masing tugas tersebut. Ya, kita masukin dari nilai masing-masing tugas tersebut. Bang, apakah dia akan menampilkan data sebelumnya dulu? Kayaknya boleh sih kalau kalian mau. Berarti sebenarnya bisa juga di dalam select itu, ya kalian hanya memilih data dari NIM mahasiswa tersebut. Jadi operasinya itu ada banyak nih caranya. Jadi bisa pertama kali ketika buka dia langsung read isi file dan write isi file dan langsung kita masukin dalam sebuah array atau dalam sebuah struct, itu sah-sah aja.
Atau bisa seperti ini. Kita bikin dari nilai yang terpilih dulu ya. Masuk yang terpilih, maka sekarang kita akan bikin sebuah cout. Masukkan nilai tugas 1. Ya. Oke, maka kita buat, kita deklarasi dulu sini. Integer new tugas, contohnya seperti itu. Ada 3 isinya. Sin new tugas 0. Bang, kenapa kita nggak pakai pengulangan aja ya? Iya juga ya, baru pikir ya. Ya, kita pakai pengulangan aja. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, i pas. Oke. Yuk, kita paste. Yuk. Itu paste dari mana, Bang? Ya paste dari situ. Tugas ke set, tutup i plus 1. Sah. Cantik codingnya teman-teman. Ya, masukkan nilai tugas ke 1, 2, dan 3. Ya, masukkan update nilai tugas. Seperti itu. Bang, gimana kalau pengen dia select hanya tugas tertentu aja nih Bang, parameter tugas sebenarnya? Bisa juga sebenarnya teman-teman. Tapi untuk yang kita mau kerjain sekarang, dia jadi nggak jadi nggak efisien. Kenapa nggak efisien? Karena kita kan operasi write ini kan semua tugasnya kita write ulang. Seperti itu. Jadi kalau mau kalian bisa lihat dari yang KFC KW kemarin atau CRUD yang sebelumnya menggunakan ini, data temporer. Ya, kedua coding ini sebenarnya udah ada di video sebelumnya dan juga ada di modul. Jadi kalian bisa lihat kembali codingnya, mix and match kira-kira logika mana yang paling sesuai dengan kalian inginkan. Ya, jadi buat project final, manapun yang kalian pengen kerjakan, mana yang paling nyaman, lakukan yang senyaman mungkin. Jangan terpaku, nggak harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Kata ChatGPT seperti ini, kata tutorial dasarnya seperti ini. Ya terserah. Selama itu berjalan dan selama itu sesuai dengan tugas yang diberikan, sesuai dengan ketentuan dan itu jujur hasil kerjaan kamu, maka nilai tersebut adalah nilai yang terbaik. Tapi kalau kamu berbohong, ya maaf-maafan aja nih, ya maaf-maafan aja. Ya, misalnya kamu dari ChatGPT kamu ambil, ya berarti ChatGPT dapat nilai 100, kamu tetap 0 project finalnya ya. Ya, jadi tolong dipahami. Selanjutnya kita menjalankan mahasiswa.update. Parameter jangan lupa pertama adalah NIM. Ini langsung kasih dulu nih. Ada NIM yang dibutuhkan. Berarti NIM terpilih. Lalu ada tugas. New tugas. Seperti itu teman-teman. Bang, gak usah pakai array, gak masalah kan? Ya, gak masalah. Seperti itu. Ketika sudah berhasil dilakukan, ya Bang, saya mau ngecek dong Bang, dia berhasil atau enggak. Ya, bitnya depan if. Seperti ini. Dia ngecek, kalau dia berhasil di execute, hasilnya bisa keluar. Ya, kalau tidak berhasil, berarti datanya nanti tidak keluar. Tapi kayaknya terlalu ribet ya. Nanti kalian tutorialnya kepanjangan, maka kita bikin, asumsikan semuanya berhasil dan semuanya sesuai kehendak kita. Maka kita bikin cout, ya, data berhasil di update. Gas. Ya, sekali lagi ini gak ada hubungan dengan oke gas ya, karena kampanye udah beres jadi gak ada masalah ya. Oke, untuk update sesimpel itu teman-teman dalam integer main-nya ya. Tapi dari bentuk fungsi update-nya ini sebenarnya nggak sulit, tapi agak sedikit tricky. Tricky gimana sih Bang? Ya tricky-nya pertama kita harus bikin 2 file, jadi mirip dengan yang ada di dalam aplikasi KFC KW. Ketika dalam update menu di sini teman-teman, ya mana update menu? Nih, kita akan menggunakan 2 buah file dan file tersebut nanti akan saling kita menggunakan 2 buah file, nanti file tersebut akan saling mengcopy datanya dari data yang temporer ke data yang aktual, akan dimasukkan ke dalam data temporer dan nanti di akhir data temporer tersebut yang akan menjadi data aktual. Hah, gimana sih? Ya kita coba jalanin coding aja langsung biar nggak stres ya. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya update dengan delete itu hampir sama. Kalau update bedanya adalah dia nge-rewrite ulang, kalau delete ya udah dia hanya menghapus, nge-rewrite ulang dan menghapus baris yang terpilih. Kalau delete dia akan merewrite ulang, kalau update ya dia akan merewrite ulang dan merubah isi data yang terpilih. Jadi sebenarnya kalian bisa copy paste isi dari update dengan delete itu hampir sama persis seperti itu.
Ya, kita lanjut sini. Sebenarnya aku pengen ke toilet, cuma video tutorialnya nggak bisa di pause. Jadi tahan-tahan sedikit ya, seperti itu. Wow, sudah jam 11.55. Kasihkan ngobrol. EF stream. Kita bikin namanya adalah file aja. Kita bikin namanya seperti itu. Atau file, kita pakai bahasa Inggris ya. File aja deh, nggak ada masalah. Gimana sih tadi tulisan strukturnya? Oh, data mahasiswa. Seperti ini. IF stream. Ini nggak penting-penting banget ya. Guys, sorry aku nggak bisa tahan banget. Tunggu hanya sekitar 30 detik. Aku akan kembali lagi. Jadi silakan ketik ada di layar dulu. Oke, baiklah, we are back. Sorry sedikit lama, ada antrian sedikit. Biasa, ya. Maka di sini teman-teman, adalah kita mendeklarasikan sebuah data. Data dari mana sih? Dari struct mahasiswa ini ya di atas. Data yang sifatnya namanya temp. Oke, data temp ini akan kita pakai untuk menyimpan dari nilai tugas yang aktual dipakai. Dari si data mahasiswa ini kita akan simpan semua dalam file temp. Lalu kita akan hanya merubah berdasarkan yang parameter terpilih terhadap nilai tugas yang dimasukkan. Gimana maksudnya? Oke, kita mulai. Dan juga abis itu kita bikin sebuah boolean. Oke, kenapa harus mulai dengan false dulu sih? Jadi kalau misalnya ternyata dia tidak ditemukan, maka dia muncul sebuah error, data tidak ditemukan, seperti itu. Ya. Terus gimana cara menentukan tentukan filenya? Ya kita harus lihat dulu aja filenya. Seperti itu. Kita buka dulu filenya, baru kita lihat. Kalau dia ditemukan ya udah. Kalau tidak berarti data tidak ditemukan. Seperti itu. While ini nggak harus dibedain ya. File hampir lupa. While file name buat yang malas bisa copy paste aja, nggak ada masalah. Udah mau jam 12 guys. Seperti itu, nggak kerasa ya. Ini serunya nih kalau bikin tutorial di siang hari biar produktif ya, biar besok tuh liburan enak gitu teman-teman. Habis itu teman-teman tinggal cari ya, setelah teman-teman setelah teman-teman dapat coding udah dibuat seperti ini, setelah terbuka, maka sekarang kita adalah mencari nilai file nilai name tersebut. If kok ngegas capsule pencet, if temp.name sama dengan nilai name yang dicari di sini. Oke. Kalau tidak,
ini kalau nggak ketemu nilainya, berarti kita bikin sebuah error. NIM, data dari NIM seperti ini. Oke, ditemukan. Nah, maka kalau udah ada teman-teman, maka dia sebenarnya hanya perlu kita mengulang kembali nilai dari tugas yang dikirimkan tersebut ke dalam sebuah file temporer yang kita lakukan. Nah, kita buat sebuah pengulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, i plus plus. Izin aku percepat sedikit pace-nya karena ya udah harus nganter istri. Tugas i tugas. Ya, jadi kita pindahkan nilai dari parameter new tugas yang dikirimkan, kita masukkan ke dalam sebuah data struct temp yang menjadi nilai tugas yang ke i, seperti itu. Aduh, asam lambung naik lagi. Oke, ketika udah selesai sini teman-teman adalah kita tinggal bikin penulisan ke dalam file tersebut sesuai dengan nilai tugas yang ada. Jadi file t temp.name, jangan lupa spasi, temp.nama, jangan lupa spasi, lalu titik koma. Oke, nah kita buat sebuah pengulangan. Ini bang sama dengan di bawah nggak sih? Yes, sama persis. Sebenarnya cuma bedanya kan kalau yang tadi write itu dia menggunakan file aktual, ini kita menggunakan file temporer. Nanti di akhir file temporer tersebut yang akan kita pindahkan nilainya seperti itu. Ya, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, i plus plus, dan kita akan write isinya sesuai dengan strukturnya. File t temp.tugas i, seperti itu. Oke, lalu ditutup dengan file t and line. Oke, ketika udah selesai teman-teman, kapan di close filenya? Ya sekarang di close teman-teman. Kedua file setelah dibuat data error, maka sekarang kita menutup kedua file. File.close, jangan lupa titik koma ya, belajar tadi. File t.close. Lalu kita pindahkan isinya dengan menggunakan remove data mahasiswa.txt. Lalu habis itu kita rename. Kenapa sih bang nggak langsung rename aja? Karena dia kan error kalau kita nge-override. Seperti itu. Apa sih namanya tadi kita bikin? Data temp. Pastinya nama filenya sama persis ya. Sesimpel itu buat mengupdate. Oke, kita coba untuk update dulu ya. Kita keluar dulu dari aplikasi, kita coba compile ulang, dan kalau ada error, maaf-maafan aja. Hehehe. Kurang kurawal, astaga. Maaf. Biasaan. Ini udah lapar gini nih. Oke. Iya. Ini kan bukan lagi ngecek. Ya. Peserta kelas. Habis itu update mahasiswa. Masukkan email mahasiswa. Kayaknya bagusnya sebelum update kita baca dulu aja ya data mahasiswanya ya. Iya nggak sih? Bisa kali ya, seperti itu. Tapi nanti aja lah. Ini mahasiswa yang terpilih misalnya tadi berapa lagi? Coba kita cek error dulu aja.
2381099 tadi kalau nggak salah ada. 100, 90, 100. Oke, di sini ada sedikit error sepertinya ya. Dari segi strukturnya tidak tertulis. Coba kita lihat filenya dulu sini. Data.txt. Oh, dia kosong isinya. Data tempnya, walah, data tempnya kita belum bikin. Kawan-kawan mitra Antv semuanya. Ya, kita harus bikin dulu data tempnya dulu teman-teman ya. Kita harus deklarasikan data tempnya kita harus pakai, baru kita bisa gunakan seperti itu. Ya, jadi di awal kita coba bikin. Di sini belum ada kan data temp di dalam struktur? Yes, nggak ada data temp. Maka kita harus bikin, jangan aku remove data temp lagi. Oh enggak, ya kita belum ada file, berarti kita bikin sebuah file baru, new text file, new file aja. Namanya adalah data temp. Sip. Nah, ini baru ada di sini teman-teman ya. Itu yang bikin error. Kenapa kosong? Karena diasumsikan dalam coding kita ini ada isi dari data temp ini. Ternyata data temp gak ada sama sekali, sehingga nilainya tidak di-write ke dalam data temp tersebut. Simple ya, tapi nyatanya menyakitkan ya, karena file tidak ditemukan. Nah, kita nggak ngecek duluan kan di sini apakah file berhasil dibuka atau tidak. Sementara kalau tadi yang pas di awal, kalau dia tidak bisa dibuka, ada error nih, file tidak dapat diakses. Di sini nggak ada teman-teman. Ya, itulah ketahuan ternyata file kita belum ada. Oke, maka sekarang kita langsung update, lanjut ke update delete aja ya, karena logika ini pasti akan jalan codingnya. Ya, dan sekarang kita masuk ke dalam menghapus. Menghapus data itu simple banget sebenarnya. Ya, kalian bisa copy aja coding yang di atas ini. Lalu jalankan. Ganti jadi master.del. Parameternya samakan dengan yang di del di atas. Tada, ya lebih cepat ya. Ingat di atas kan delete integer nih parameternya nih. Ya udah, sama persis sekarang. Jadi masukkan 5 mahasiswa yang dipilih dan dia akan menampilkan mahasiswa terpilih. Kayaknya lebih bagus kalau lebih enak kalau kita langsung tampilin data mahasiswa nggak sih? Ya, peserta kelas. Ya, jadi sebelum menghapus itu kita akan lihat dulu data peserta kelasnya. Ya, jadi caranya gimana bang? Ya udah, kita tinggal jalin aja nih mahasiswa.read ini. Ya, kita taruh di sini contohnya. Lalu kita bikin ini buat mempercantik aja ya teman-teman ya. Sekali lagi ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan performa. Ya, ini sekali lagi hanya untuk estetika aja. Karena coding itu harus kita pikirkan juga estetikanya, kan nggak mungkin kita kasih ke klien posisinya ala kadarnya kan. Seperti itu. Ya, berarti ini diupdate juga sama di atas kita buat. Oke. Jadi orang itu si user tahu nih apa kira-kira yang harus dipilih. Ya, itu salah satu untuk meningkatkan user experience. Oke, nah sekarang balik ke delete. Delete codingnya hampir sama dengan yang ada di sini teman-teman. Ya, hampir sama dengan yang ada di dalam update. Bedanya apa sih? Bedanya kita tidak mengupdate logika yang pengulangan ini. Tidak kita lakukan. Kita hanya melakukan pengulangan kecuali dari yang terpilih. Maksudnya gimana sih? Kalian bisa copy semua filenya. Ini sebenarnya kita udah sempat bahas di kelas sebelumnya teman-teman. Di aplikasi CRUD yang awal. Jadi bahwa kita akan mau-write ulang dari nilai dari data ini kita pindahkan ke dalam data temp. Semuanya kita masukkan kecuali dari NIM yang terpilih. Seperti itu. Oke, kita pastiin dengan rapi. Oke, nah di sini nih found atau not found seperti itu, dia sama persis isi codingnya. Perbedaannya adalah dia tidak menghapus data tersebut. Ya, jadi kalau misalnya found kita bikin sama dengan true. Oke. Seperti ini. Oke. Lalu habis itu kita akan
menjalankan. Jadi kalau dia ditemukan dia akan skip. Tapi kalau misalnya dia tidak ditemukan, ngapa kita hapus ya kalau pikir-pikir ya? Ya, ini jika tidak, else found true. Lah, simpel itu teman-teman. Artinya apa? Dia akan nulisin lagi nih semua isinya. Ya, kita akan nuliskan semua isi dari file tersebut. Ya, kita akan tuliskan semua filenya kecuali dari NIM yang terpilih. Jadi kalau kalian, bang bingung bang, maksudnya gimana? Ya sebenarnya tinggal bikin aja, ini kalian bisa copy paste. Jadi kalau ditemukan dia akan skip. Jadi ketika found sama dengan true dia akan keluar. Seperti ini. Sesimpel itu teman-teman. Ya sesimpel itu dari menghapus nilai. Jadi pastikan posisinya ya filenya itu sudah sesuai dan terbaca. Oke, dan nantinya dia hanya menuliskan baris dari yang selain yang NIM tersebut. Sorry aku udah mulai gak konsen teman-teman karena sudah jam 12:11. Pasti ada error. Yay. Angkat dan fire new tugas. Yes, I know. Karena kita tidak pakai new tugas yang di atas ini ya. Seperti ini. Dengan kenapa? Kan kita nggak ada nge-write tugas sama sekali. Jadi nggak perlu teman-teman. Jadi perlu lakukan apa nih bang? Ya udah, tugasnya nggak usah tulis lagi. Hilangin. Kan kita nggak ada nge-update, kita cuma pengen delete doang. Seperti itu. Kita coba tambah persta dulu ya karena nilai kita tadi kosong kan. Kita masukkan jumlah ada 2, 238, 2050. Contohnya namanya adalah Jajat. Pak Jajat Kudus ya. Yang kedua adalah 2381 099. Tadi namanya siapa sih 99? Resti. Oke, nah ini ketika menampilkan ada sedikit kurang cantiknya di mana setelah dari tanda sama dengan ini kita nggak pakai inline ya. Berarti cuma di masalah penampilan di sini aja. Nah, harusnya pakai inline di sini. Ya, sama biar cantik. Nggak ada masalah. Sekarang yang penting oke. Data berhasil dimasukkan, tunggu. Kalau data berhasil dimasukkan kan seharusnya dia langsung balik keluar ya. Mendapatkan right. Sip. Itu error tebak selanjutnya. Ya, jadi aku akan coba ulang lagi dulu. Kita coba compile lagi. Lihat peserta kelas. Oke, tadi itu pakai ya. Kenapa? Karena di case itu kita belum break nih. Ya, jadi dia langsung lanjut ke masukkan nih masa yang terpilih, dia langsung lanjut ke case selanjutnya. Seperti itu. Jadi debugging itu seru ya teman-teman ya. Oke, kita coba update data mahasiswa, kita pengen rubah nilainya si Jajat ini. Abang kok dia nggak ada strukturnya? Ya itu nggak ada masalah, kita tinggal copy aja dari data mahasiswa yang di sini nih. Yang pas menampilkan data mahasiswa. Di sini. Ya kita tinggal copy aja yang di sini, nggak ada masalah. Teman-teman, masukin di mana nih bang? Masukin di sini. Masukin di sini. Ini biar cantik aja ya. Sip. Kita keluar dulu aplikasi. Ini debugging finalisasi aja sebenarnya teman-teman. Biar cantik aja semuanya. Oke. Nah. Kita pengen rubah nilainya si Jajat. Seperti itu. Misalnya 238050 238250 100 100 100. Oke. Jajat. Nah, ini kehapus, dia si restinya kehapus. Kok coba kita lihat dulu. Ya, karena kan seharusnya yang terpilih bukan cuma si restinya ya.
mengupdate itu semuanya dilakukan di update selama dia bisa terpilih. Kayaknya ini kita ada sedikit error di codingnya. Wait ya, kita troubleshooting dulu di update sini. Seharusnya kan dia akan berulang terus sampai dia found. Ya ada yang kurang di sini dalam update kita teman-teman. Ya, jadi ketika dia ditemukan, teman-teman berhasil ditemukan nilainya dan kita sudah tuliskan, ya kan? Setelah inline kita harus bikin statusnya menjadi found sama dengan true. Dan ada yang lupa selanjutnya ya, kalau misalnya ternyata nggak ditemukan nama si orang tersebut ya berarti dia cuma nulis ulang filenya. Ini ada yang kelupaan dari coding kita. Sip, beres. Ya ini kondisi ketika selain NIM terpilih. Oke, nggak masalah. Itu debuggingnya. Ya berarti sebenarnya secara keseluruhan coding ini pasti akan berjalan dan tidak akan error teman-teman. Ya jadi tadi ini hanya kurang diupdate doang karena kita cuma mengerjakan dari kalau dia terpilih. Kalau dia selain NIM terpilih kita lupa bikin nih bahwa sebenarnya ya dia akan di write ulang seperti itu. Ya tidak dilakukan apapun. Ya mirip kayak yang di dalam delete. Ya kan ini update, mana sih delete kita? Nah, delete. Kalau dia temukan, ya udah, di skip. Kalau di sini kebalikannya. Ya, kalau di sini kalau dia benar temukan, ya dia posisinya akan dirubah dan dibuat statusnya sama dengan true. Seperti itu. Oke, kira-kira ini tutorialnya, teman-teman. Ya, maafkan kalau misalnya ada kesalahan dalam tutorial. Ya, tapi dapat dijamin coding ini akan berjalan dengan baik dan secara lancar. Izin aku akan scroll dari atas sampai bawah. Ya, jadi aplikasi ini sebenarnya singkat banget, gak sulit dan sudah pernah dipraktekkan sebelumnya. Tapi kita cuma mengimplementasikan penggunaan kelas, penggunaan struct, dan juga penggunaan beberapa method atau functions yang bersifat public. Ya, silakan kalian lihat-lihat aja codingnya. Ya ini total time pengguna pengerjaannya sebenarnya sih sejam. Ya tutorial ini walaupun sebenarnya kalau kalian kerjakan dengan kondisi fokus bisa lebih cepat. Seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman tutorial kita. Semoga tutorial bisa bermanfaat buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan buat teman-teman lainnya pun yang tidak merayakan Idul Fitri juga sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutorial selama 1 semester ini karena ini tutorial terakhir. Dan setelah ini teman-teman kita akan lihat hasil presentasi final project kalian di kelas di pertemuan mendatang di tanggal berapa sih Bang? Di tanggal 16, 17, 18, 19 dan juga nanti pada saat minggu final semester di akhir April. Oke, that's all for today teman-teman. Thank you for listening to this tutorial. Hopefully it will make a good contribution to your knowledge. Jika tidak, ya semoga bermanfaat. Oke, bye-bye.